Program Rumah DP 0 Rupiah bukan program Anies dan Sandi, tapi materinya Panji. Sebenarnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah tahu sejak dari awal kalau program unggulan yang awalnya Rumah DP 0% terus berubah menjadi Rumah DP 0 Rupiah itu akan gagal total. Tapi mereka memang dengan sengaja tidak membuka kejujuran tentang cerita yang sebenarnya mengenai program unggulan yang satu ini. Sejak dari awal pun, Anies dan Sandi sudah tahu bahwa tak ada program perumahan murah lain yang jauh lebih baik dan murah dari yang sudah Ahok ditawarkan pada warga Jakarta. Tapi yang namanya persaingan, mengaku keunggulan lawan hukumnya haram. Jadi dengan segala daya dan upaya, Anies dan Sandi pun kemudian membuat satu program perumahan murah yang diharapkan bisa mematahkan apa yang sudah berhasil dilakukan oleh Ahok dan Jarot. Maka muncullah ide Rumah DP 0%. Jadi sebenarnya pada awalnya Rumah DP 0% ini hanya jargon saja. Makanya pada penjelasannya saat kampanye dulu, kunci dari program Rumah DP 0 Rupiah hanya satu kata, yaitu keberpihakan, titik. Berpihak pada siapa yo embo. Namun kemudian pasca Anies dan Sandi melebar jargon Rumah DP 0 Rupiah, berbagai macam pertanyaan pun muncul dari segala penjuru Jakarta. Dan untuk menjawab atau menjelaskannya, Anies dan Sandi menunjuk Panji Pragiwaksono. Ji, lu kan seorang komika cerdas. Tuh kita kasih konten buat stand up komedi kamu. Nanti kita kasih panggung juga di TV di acara debat pilkada. Ya terserah kamu deh mau jelasin gimana. Yang pasti kamu harus meyakinkan warga Jakarta kalau program perumahan ini jauh lebih bagus dari yang Ahok punya. Kebayangnya seperti itu waktu Anies dan Sandi menugaskan Panji Pragiwaksono untuk menjadi juru bicara khusus tentang Rumah DP 0 Rupiah. Maka bersemangatlah Panji melaksanakan titah orang yang dia puja. Pada situs pribadinya, Panji menuliskan lebih dari 1.600 kata lengkap dengan foto, slogan, dan gambar tentang program Rumah DP 0 Rupiah. Mulai bercerita tentang dirinya dan Kamila yang berusaha payah mengumpulkan uang hanya untuk DP dan cicilan beberapa bulan pembelian rumah impian. Badan Panji mau rontok rasanya karena dihajar kerjaan setiap hari dari subuh sampai jam 2 pagi. Lalu kemudian Panji berpikir kalau warga Jakarta lain yang kondisinya jauh lebih susah daripada yang dia alami, pasti mereka akhirnya ambil KPR, nyicil rumah yang tenornya panjang. Mulai dah konten stand up komedi Panji masukkan di dalam blognya yang dia beri judul DP 0. Konten komedi berjudul DP 0 dia awali dengan sebuah video di mana Anies Baswedan sedang menerangkan tentang latar belakang mengapa Rumah DP 0 Rupiah. Ini adalah program untuk warga bisa sejahtera dengan mereka bisa memiliki rumah. Kemudian ini justru kita akan buat sebagai terobosan. Kenapa untuk barang-barang yang nilainya turun itu dimudahkan, tapi untuk barang-barang yang nilainya naik tidak dicari terobosannya? Sebagai gubernur harusnya mencari solusi, bukan hanya mengatakan itu tidak bisa. Kan kenyataan di lapangan banyak warga Jakarta kesulitan untuk memiliki rumah karena mekanisme pembiayaannya. Dan itu ada aturannya. Jadi kami malah akan siapkan perangkat aturannya supaya memungkinkan. Jadi pemimpin itu berpihak dulu, ada keperbihakan dari keperbihakan dibuat mekanisme dan aturannya. Sandang, pangan, papan itu hak paling dasar. Kok boleh kita memikirkan sandang, mikirin pangan, tapi papannya sudahlah sewa saja kalian. Tega gitu loh bilang sewa aja, enggak lah, yuk mari kita memiliki. Yang menarik dan terlucu dari konten stand up komedi Panji tentang Rumah DP 0 Rupiah adalah ketika Panji menuliskan, emang susah kalau bisa kerja tapi gak bisa punya gagasannya. Taunya menjalankan tapi minim dalam strategi, gagasan, dan perencanaan. Loser say, I can. Campaign say, it's hard but we can try. 4 tahun sudah Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta. Dan tentang program Rumah DP 0 Rupiah, let me ask you, Panji, does he ever try to make it true? Jadi sebenarnya terkait hal-hal yang sulit untuk diwujudkan, bahkan sulit untuk dibualkan sekalipun, peribahasanya adalah champion say, I can, loser say, it's hard but we can try. Artinya dari awal pemenang itu sudah tahu kalau tetap dipaksakan untuk dilakukan, pada akhirnya sama dengan buang waktu, tenaga, uang, dan harapan. Tapi pecundang, udah tahu ada tembok berdiri tegak di depan, lah kok tetap aja masih mencoba untuk menembusnya. Dan itu terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Anies dan Panji, dan terjadi pada program Rumah DP 0 Rupiah sekarang.
Bilang sudah beli lahan seluas 70 hektar, tapi ditanya di mana lokasinya, kok minta 1 bulan untuk menunjukkannya. Lo beli apa enggak sih sebenarnya? 70 hektar itu gede banget, Babang. Jadi jangan heran dengan apa yang terjadi hari ini, karena dari awal pun program Rumah DP 0 Rupiah ini hanyalah konten stand up komedinya Panji Pragiwaksono. Anies Baswedan hanya berusaha untuk meyakinkan Panji kalau dia tetap seorang stand up komedian yang cerdas dan ini bukan tentang terrealisasi atau tidak apa yang dijadikan konten komedi Panji. Cuma ya kebablasan, udah tahu cuma konten komedinya Panji, kok sampai dimasukkan ke dalam APBD, bahkan dicanangkan dana sampai miliaran rupiah. Kan konyol jadinya. Di balik Anies Baswedan, kekuatan besar Caplin mencengkeram proyek Pemprov DKI. Formula E adalah proyek Anies Baswedan yang sangat fenomenal. Bukan karena balapan mobilnya, tapi karena proyek ini begitu kuat di tengah tidak jelasnya aliran dana yang digunakan. Sampai sekarang penyelenggaraan belum kunjung dilaksanakan, dana yang dikeluarkan hingga 1 triliun pun tidak jelas rimbanya. Banyak politisi hingga masyarakat yang sudah meminta keterbukaan kemana dana tersebut dialirkan. Namun harus diakui semuanya sebatas obrolan warung kopi saja. Ferdinand Hutahian sudah berteriak sekuat tenaga, namun teriakannya hanya menjadi gema yang kembali kepada Ferdinand. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Anies begitu tenang dalam menjalankan proyek-proyeknya tanpa hambatan yang berarti. Perlindungan yang didapat Anies juga berlapis-lapis, mulai dari DPRD, KPK DKI, dan KPK RI. Tentu kita tidak akan lupa bagaimana PSI dimusuhi semua anggota DPRD karena memprotes anggaran Pemprov DKI di hadapan publik. Etika seolah-olah menjadi senjata, bahwa semua masalah anggaran hanya boleh diketahui para anggota DPRD. Padahal protes anggaran sembunyi-sembunyi tidak akan menghasilkan apa-apa, karena PSI bukanlah partai dengan suara banyak. Karena itu berteriak di tengah masyarakat adalah pilihan terbaik, namun dengan resiko terburuk dimusuhi seluruh anggota DPRD. Pemerintah pusat juga tidak bisa bertindak banyak, karena terbatasnya wewenang kepolisian dan kejaksaan. Wewenang KPK yang begitu superior, membuat mereka mudah saja menyerobot kasus yang sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Kita juga tidak bisa lupa bagaimana revitalisasi kawasan Monas awalnya dilakukan tanpa izin dari pemerintah pusat. Kementerian Sekretariat Negara baru bertindak ketika ada polemik penebang pohon. Saat itu Pemprov DKI baru meminta izin dan dengan mudah mendapatkannya. Jadi tidak ada fungsi Kementerian Sekretariat Negara di sini, selain memberikan izin apapun yang diinginkan Pemprov DKI. Anies bukanlah orang partai politik dan dia juga bukan penyandang dana yang memiliki uang tidak terbatas. Lalu dari mana kekuatan politik yang begitu besar didapatkan oleh Anies Baswedan? Kita tidak pernah tahu pasti siapa pemain besar di balik sang gubernur yang digadang-gadang akan jadi calon presiden ini. Hanya satu grup yang terindikasi dengan jelas mendukung Anies, yaitu Caplin Group. Begitu banyak orang-orang Caplin terlibat dalam proyek Formula E, apakah ini yang membuat proyek tersebut bisa tenang di tengah ketidakjelasan? Penulis tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa jika ternyata masih ada kekuatan lain di balik Caplin Group. Ada banyak nama yang berhubungan dengan Caplin terkait proyek Formula E, sebut saja antara lain Sadikin Aksa, Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI yang merupakan keponakan Caplin. Beliau bertindak sebagai regulator pelaksanaan Formula E di Indonesia. Hussein Abdullah, mantan juru bicara Caplin. Hussein didapuk dari kantor Wakil Presiden menjadi penasehat panitia Formula E di bidang komunikasi. Francis Wanandi, keponakan Sofyan Wanandi, konglomerat sekaligus mantan anggota staf khusus Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden. Wijayanto Samirin, anggota staf khusus bidang ekonomi dan keuangan Kala saat menjabat Wakil Presiden. Wijayanto juga pernah menjabat Deputi Rektor saat Gubernur DKI Anies Baswedan duduk di kursi Rektor Universitas Paramadina. Nama-nama yang penulis sebut bukan main-main, mereka adalah nama-nama yang hampir tidak tersentuh oleh negara. Contohnya, Sadikin Aksa yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka karena mengabaikan perintah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Penulis sebut hampir tidak tersentuh karena walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun beliau sama sekali tidak ditahan. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menembus pertahanan Pemprov DKI yang begitu kokoh?
Setitik harapan muncul ketika proyek DP 0% tersangkut masalah korupsi. Namun harapan tersebut mulai memudar setelah kasus tersebut diserobot oleh KPK. Tim pemburu koruptor menjadi harapan lain agar anggaran DKI yang tidak jelas bisa ditelusuri penggunaannya. Namun lagi-lagi hal tersebut mendapat hambatan dari KPK yang menentangnya karena alasan tumpang tindih kewenangan. Kalaupun dibentuk, penulis juga tidak yakin akankah efektif, mengingat pada era SBY, TPK tidak bertaji dan bisa dibilang mandul dalam menangkap koruptor. Satu hal lain yang harus jadi perhatian, siapa yang akan mengisi tim tersebut. Bagaimanapun Chaplin pernah berada di dalam istana. Kita tidak bisa pungkiri kalau banyak loyalis beliau di dalam istana hingga saat ini. Jika tim pemburu koruptor diisi oleh loyalis Chaplin, maka tim tersebut hanya akan menjadi KPK kedua yang sudah jadi rahasia umum tebang pilih kasus. Semua kekuatan ini ada untuk mengamankan sang boneka yang mudah dikendalikan. Jika kekuatan ini tetap kokoh, maka hanya rakyatlah yang bisa mengalahkannya pada pemilihan nanti dengan tidak memilih sang boneka. Begitulah kura-kura.